Penambahan kasus COVID-19 setiap hari di Alor makin memprihatinkan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kabupaten Alor per Selasa 13 Juli 2021 mencatat bahwa terjadi penambahan 39 kasus baru dengan hanya satu pasien yang dinyatakan sembuh. Penambahan ini tentu saja membuat ruang-ruang karantina terpusat maupun ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dibanjiri pasien. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Alor, Ferdi Ilahal SH, saat ditemui di kediamannya pada Selasa 13 Juli 2021, mengatakan bahwa dari 23 tempat tidur yang tersedia di RSUD Kalabahi, 18 sudah terisi dan hanya tersisa 5 tempat tidur yang kosong. Untuk itu sejumlah langkah sudah diambil oleh Satgas, diantaranya berkoordinasi dengan Direktur RSUD Kalabahi untuk mempersiapkan ruangan cadangan dengan kapasitas tempat tidur yang sama banyak dengan ruangan saat ini. Hari ini dirawat 18 orang di rumah sakit. Kapasitas ruangan yang kita gunakan di rumah sakit umum daerah itu dia menampung 23 sementara yang kita ada pakai. Sesuai dengan persiapan-persiapan kita, dia sudah melebihi 50% dari ruang perawatan yang kita sudah sesuai ketentuan yang kita siapkan. Nah, karena itu kita juga harus mengambil alternatif penyiapan ruangan tambahan lagi untuk IGD, untuk pasien terkonfirmasi positif di rumah sakit umum daerah. Karena itu langkah-langkah tentunya satuan tugas sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit umum daerah untuk mempersiapkan serta sekaligus memetakan untuk ketersediaan lagi bed, tempat tidur dan ruangan di rumah sakit umum daerah untuk menampung pasien yang terkonfirmasi positif yang mengalami sakit. Ya, kalau hari ini tercatat 18 orang sudah ada dirawat di rumah sakit umum daerah, dari kapasitas ruangan yang kita siapkan 23 tempat tidur itu, maka masih sisa beberapa tempat tidur. Yang tentunya langkah antisipasi yang kita harus lakukan adalah kita juga harus menyiapkan satu ruangan lagi, ruangan lagi yang mungkin ada sekitar 23 bed lagi, yang harus 23 tempat tidur yang kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan perawatan pasien terkonfirmasi positif di rumah sakit ini. Dan persiapan-persiapan itu kita harus lakukan dan sudah dikoordinasikan dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk dalam waktu 1, 2, 3 hari ini persiapan itu dilaksanakan. Sehingga ketika lonjakan-lonjakan yang cukup signifikan ini dia terjadi, maka tentunya antisipasi ruang perawatan di RSUD itu sudah tersedia dengan baik. Selain penambahan tempat tidur di RSUD Kalabahi, saat ini Satgas juga sudah menambah 9 tempat tidur tambahan di lokasi karantina terpusat di SKB Wolatang, serta menyiapkan 2 alternatif karantina terpusat lainnya, yakni Gedung Tenun di Desa Alor Besar, serta Rumah Susun Mahasiswa atau Rusunawa, Kampus Universitas Tribuana Kalabahi. Hari ini juga di karantina terpusat, tentunya ada penambahan yang sudah ada di sana, dan karena itu kapasitas karantina terpusat di SKB Wolatang ada penambahan ruang lagi, ya. Ada penambahan ruang hari ini kita menambah lagi kurang lebih 8 sampai 9 bed lagi. 8 sampai 9 bed lagi kita menggunakan gedung bagian utara untuk penambahan. Nah, ini kita harus mengantisipasi itu sambil beberapa lokasi yang kita sudah siapkan di dalam komunikasi yang kita bangun supaya ketika pelaksanaan karantina terpusat itu terjadi, semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik itu yang ada di Desa Alor Besar maupun komunikasi yang kita sudah bangun dengan pihak Universitas Tribuana dengan Bapak Rektor untuk ruang itu juga bisa kita gunakan Rusunawa yang punya Untrip, tetapi itu masih dalam komunikasi yang kita bangun untuk persiapan-persiapannya. Sementara 2 gedung ini sudah kita komunikasikan, baik yang ada di Alor Besar maupun SKB, itu dalam SKB digunakan dalam proses penggunaan, dan juga kekurangan-kekurangan ruang itu kita masih menggunakan 1 gedung lagi untuk pemanfaatan untuk 1-2 minggu ke depan. Sambil untuk gedung yang ada di Alor Besar itu masih dalam persiapan untuk pemakaiannya, dan juga komunikasi kita bangun dengan pihak Universitas Tribuana untuk menggunakan gedung Rusunawanya. Data Satgas COVID-19 per Selasa 13 Juli 2021 mencatat bahwa angka pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Alor mencapai 474 orang dengan 276 orang kasus aktif saat ini.
185 orang dinyatakan sembuh, 13 orang menjalani karantina terpusat, dan 18 orang dirawat di RSUD Kalabahi. Terjadi penambahan 39 kasus positif dan 1 orang dinyatakan sembuh per Selasa kemarin. Data hari ini, untuk total kasus secara keseluruhan itu ada 474 kasus terkonfirmasi positif. Yang terdiri dari kasus aktif 276 orang. Kemudian sembuh 185. Kemudian meninggal 13. Karantina terpusat 18 orang dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi itu 18 orang. Dengan total kasus 474 dan aktif pasien yang terkonfirmasi positif aktif itu 276 orang. Memang ada kenaikan penambahan hari ini hampir kurang lebih 39 orang tambahan. Karena itu kalau kemarin 237 ditambah 39 hari ini, maka total semuanya adalah 276 pasien terkonfirmasi positif yang aktif. Kita juga hari ini juga ada 1 yang sembuh. Kalau kemarin total yang sembuh itu ada kurang lebih 184 per hari tanggal 12 kemarin, maka hari ini 185. Itu berarti ada 1 yang sembuh. Kepada setiap pasien yang menjalani isolasi mandiri, Jubir Satgas memerintahkan agar hendaknya mereka melaksanakan isolasi mandiri dengan ketat dan tidak melakukan kontak erat dengan orang lain. Untuk itu dirinya memerintahkan kepada semua aparat di desa dan kelurahan untuk meningkatkan pengawasan. Kita harapkan peran semua komponen itu menjadi bagian, tidak hanya satuan tugas atau tidak hanya satuan tugas kabupaten atau satuan tugas kecamatan, desa dan lurah, tetapi seluruh bersama teman-teman dari TNI dan Polri yang ada di wilayah Satgas di wilayah kecamatan, desa dan lurah, tetapi peran masyarakat juga harus bisa kita memberi topangan, dukungan, serta kita mengedukasi secara baik supaya mereka yang terkonfirmasi positif ini bisa melaksanakan isolasi mandiri di rumah secara normal. Artinya bahwa ketika mereka layak untuk ada di isolasi mandiri di rumah, maka mereka juga syarat untuk tidak boleh ada kontak erat yang terjadi. Begitu. Tidak boleh ada kontak erat yang terjadi. Masa inkubasi, masa pemulihan itu tahapannya mereka harus ikut secara baik, sehingga jangan sampai mereka ada dalam masa isolasi mandiri tetapi ditemui mereka ada keluar dari rumah, ada kontak-kontak erat dengan orang. Nah, ini yang bahkan ada berjalan ke sini sana. Nah, ini kita tidak harapkan, karena apalah artinya kita isolasi mandiri untuk memutus mata rantai, tapi pasien terkonfirmasi yang bersangkutan itu ada berkeliaran. Nah, ini yang kita jaga secara baik. Karena itu satuan tugas yang ada di kecamatan, desa dan lurah tentunya kekompakan, koordinasi dan komunikasi serta dalam bentuk tracking kita lakukan secara baik. Ya, kita lakukan secara baik. Relawan-relawan yang ada di desa dan kelurahan yang ada di kecamatan juga mereka memantau, mengawasi secara baik, sehingga proses isolasi mandiri itu jangan sampai sudah dikatakan isolasi mandiri tapi mereka tidak melaksanakan isolasi mandiri secara baik, bahkan ada kontak-kontak erat yang mereka lakukan di sana. Lahal juga pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa semua pelayaran dari luar NTT tidak akan masuk ke NTT sejak tanggal 12 hingga 26 Juli 2021. Mulai tanggal 12 sampai tanggal 26, seluruh pelayaran laut yang datangnya dari luar Nusa Tenggara Timur itu tidak diperkenankan masuk setelah tanggal 26. Nah, ini sangat menolong sekali kita yang ada di daerah kepulauan seperti Kabupaten Alor ini. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.